Pengaruh kuat diyakini masih dimiliki Presiden Joko Widodo usai perhelatan pemilihan umum atau pemilu serentak 2024. Pengamat politik dari Citra Institute F. Riza mengamati Jokowi berhasil mengakomodasi kepentingan banyak parpol yang tergabung dalam pemerintahan periode 2014 sampai 2019 hingga 2019 dan berlanjut sampai 2024. Maka meski tidak memiliki partai, Jokowi bisa memegang kendali terhadap ketua-ketua umum parpol pendukung pemerintahannya. Jokowi telah membuat para ketum partai berutang budi kepadanya. Meski lengser sebagai kepala negara, apakah Jokowi tetap memiliki pengaruh di sejumlah parpol? Jokowi telah menancapkan kukunya di militer. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Al-Maroki. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Roki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung Roki? Alhamdulillah kabar baik dan tetap sehat dan juga semangat. Alhamdulillah, Masya Allah, Bung Roki. Dan seperti semangat Pak Jokowi berarti ya, Bung Roki, yang tetap bisa mengendalikan ketua ketua parpol dan memiliki, walaupun tidak memiliki partai. Menurut Anda bagaimana, Bung Roki? Iya, kalau kita lihat memang eh, faktor utamanya ada dua hal. Kenapa Pak Jokowi bisa mengendalikan para ketua-ketua partai politik ya, terutama ketua umumnya. Ini disebabkan ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah karena faktor posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan yang punya kewenangan besar, punya kedudukan penting, punya kekuasaan yang sangat besar, sehingga memang posisi itu sangat menguntungkan. Yang kedua, sebagai kepala pemerintahan, beliau bisa juga punya pengaruh kepada aparat-aparat yang ada di bawahnya, dan itu mempengaruhi besar terhadap mengendalikan pimpinan-pimpinan parpol. Yang kedua, faktor utama yang kedua adalah karena pimpinan-pimpinan faktor itu sendiri, pimpinan-pimpinan parpol itu sendiri yang punya kelemahan. Jadi di satu sisi Pak Jokowi punya kewenangan yang besar karena posisi jabatannya, di satu sisi pimpinan-pimpinan partai banyak permasalahan atau banyak kelemahannya. Jadi satu sisi di Pak Jokowi punya kewenangan, punya jaringan, punya aparat, punya pengaruh. Di satu sisi pimpinan-pimpinan parpol punya kelemahan. Kelemahan itu banyak. Kalau kita bisa lihat, ada kelemahan dalam konteks politik, ada dalam konteks moral, dalam konteks ya hukum ya terutama ya, sehingga ketika ada kasus lemah dalam konteks hukum tinggal ditekan saja atau digerakkan aparat penegak hukum untuk memberikan warning atau memberikan tekanan sehingga mau nggak mau para ketua parpol itu menurut, karena kalau tidak menurut bisa saja kasus hukumnya diangkat ataupun dipersoalkan kembali, atau kasus moral misalnya. Jadi karena kalau takut kasus moralnya misalnya skandalnya diangkat, maka namanya rusak, makanya dia juga akhirnya tersandra, jadi takut. Nah itu dua faktor utama itu. Di sisi lain memang posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang punya kewenangan semuanya tertumpuk di situ. Yang kedua bisa mengendalikan aparatnya. Yang kedua justru letak kelemahannya di pimpinan-pimpinan parpol politik itu sendiri, di mana mereka punya banyak kelemahan, banyak masalah, banyak persoalan. Ada dari persoalan moral, persoalan etika, persoalan politik, bahkan persoalan hukum. Disitulah sampai hari ini kita bisa melihat kenapa pimpinan-pimpinan partai politik itu nampak seperti istilah bahasa itu kerbau dicocok hidung gitu. Artinya tidak mampu melakukan manuver atau perlawanan yang berarti untuk berbeda dengan kebijakan rezim yang sedang berkuasa, sehingga mereka tunduk dan patuh kepada kekuasaan, bahkan mungkin sampai kepada dukung mendukung mereka tidak mampu untuk menghindarinya. Begitu Bung Enggi. Baik, Bung Roki, yang tadi sudah Anda paparkan, apakah artinya ketua partai politik berhutang budi kepada Jokowi sehingga meski nantinya lengser sebagai kepala negara, Jokowi masih memiliki pengaruh yang kuat bahkan memegang kartu truf? Iya, jadi kalau kita lihat pengaruh Pak Jokowi kepada para pimpinan-pimpinan partai itu memang bisa jadi disebabkan oleh yang pertama utang budi ya.
hutang budi. Ini juga kalau kita bisa melihat dalam konteks ini para pimpinan-pimpinan parpol itu eh, memang suka atau tidak suka merapat mendapatkan kekuasaan. Ketika mendapatkan kekuasaan itulah eh, dia mendapatkan bahasanya privilege tertentu, baik itu diberikan oleh sistem maupun diberikan keleluasaan oleh kebijakannya Pak Jokowi, sehingga para pimpinan parpol itu banyak diuntungkan terkait dengan posisi kewenangan, posisi jaringan, jaringan politik terutama, termasuk persoalan ekonomi, gitu ya, termasuk persoalan administratif, perizinan-perizinan dan seterusnya. Jadi dengan banyaknya fasilitas atau privilege, keuntungan baik ekonomi, politik maupun perizinan ataupun administratif itu yang diberikan, sehingga mereka merasa berhutang budi kepada rezim Pak Jokowi. Sehingga ketika dengan banyak kebaikan-kebaikan itu, mereka mau tidak mau ya ada faktor simbiosis mutualis. Jadi ketika mereka diberikan sesuatu, diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan jabatan sebagian, ada yang diberikan menteri, ada yang diberikan komisaris, ada yang diberikan kepala badan dan seterusnya. Ada juga yang diberikan proyek-proyek tertentu, ini faktor ekonomi. Ada juga yang diberikan izin-izin tertentu, ini faktor administratif dan perizinan. Saya pikir disitulah yang membuat Pak Jokowi itu bisa mengendalikan bahkan mempengaruhi para pimpinan-pimpinan parpol untuk bisa tunduk dan mendukung beliau. Begitu, Bung Eng. Baik. Dan ini juga apakah Jokowi akan ikut campur dalam penentuan ketua umum baru dari sejumlah parpol termasuk kebijakan politik ke depannya, Bung Rocky? Oh, saya pikir itu tidak terhindarkan. Sangat tidak terhindarkan dalam sistem sekuler hari ini, di mana semua parpol butuh biaya, semua parpol butuh ingin mendapatkan kursi kekuasaan, semua parpol butuh akses ekonomi, semua parpol butuh akses jaringan. Saya pikir itu semua dimiliki oleh penguasa yang dalam hal ini digenggam oleh Pak Jokowi dengan posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Sehingga termasuk untuk para calon pimpinan parpol, tentu ingin mulus untuk bisa meraih posisi sebagai ketua parpol. Yang paling mudah dilakukan supaya mendapatkan dukungan akses ekonomi, akses politik maupun akses jaringan, maka yang paling mudah adalah merapat kepada kekuasaan, merapat kepada orang yang sedang berkuasa, dalam hal ini memang Pak Jokowi. Sehingga tentu posisi ini dimanfaatkan oleh Pak Jokowi misalnya dalam konteks sebagai penguasa, dia akan juga cawe-cawe lah bahasanya itu. Ini ada orang merapat, mendekat dan mau dibantu, ya istilah dibantu tentu ada kompensasi, ada partai yang sedang munas ataupun terjadi suksesi kepemimpinan, tentu akan ada istilah cawe-cawe politik itu. Jadi Pak Jokowi tentu tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dan itu terjadi. Banyak partai politik ketika suksesi dia membutuhkan kepala pemerintahan atau kepala eksekutif atau kepala negara untuk ikut membuka, ikut meresmikan, bahkan mungkin ikut membantu pendanaannya sebagian, menyumbang gitu ya untuk biaya muktamar atau biaya rapat suksesi kepemimpinan partai itu. Nah, dengan disitulah letak intervensi ataupun ya kalau boleh dibilang simbiosis mutualis untuk saling menguntungkan di antara calon ketua umum partai politik tertentu itu bisa masuk dari jalur ketika terjadi suksesi. Dan saya lihat itulah yang dimanfaatkan berbagai suksesi yang dilalui oleh berbagai partai politik yang ada. Di mana ketua umumnya jauh hari sudah bisa kita lihat yang akan jadi adalah orang-orang yang dekat dengan rezim atau dekat dengan kekuasaan. Yang tidak dekat biasanya gagal untuk bisa mendapatkan posisi puncak sebagai ketua partai politik. Di situ letaknya posisinya, sehingga kalau kita lihat tentu hal itu tidak akan disia-siakan oleh para politisi untuk mendapatkan kursi kekuasaannya, kursi sebagai ketua umum partainya, dan juga tentu ingin punya jabatan-jabatan strategis di pemerintahan atau di kekuasaan. Begitu, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, dan selama menjabat di 2 periode ini dari 2014 hingga 2024 ini, Jokowi juga meningkatkan kesejahteraan aparat seperti TNI. Apakah ini Jokowi juga menancapkan pengaruhnya di militer menurut Anda, Bung Rocky? Ya, itu upaya yang bisa dilakukan ya. Tetapi kalau kita lihat itu juga tidak terlalu berpengaruh besar
karena sebenarnya yang diuntungkan itu tidak seluruh bahasanya tidak seluruh prajurit ataupun anggota yang bisa merasakan uh, kesejahteraannya meningkat. Karena apa? Mereka mungkin dinaikkan gajinya, tetapi biaya hidup juga meningkat, biaya sekolah meningkat, biaya kesehatan meningkat, biaya lain-lain meningkat. Jadi praktis tidak juga memberikan dampak yang besar atau yang signifikan terhadap kesejahteraan para tentara maupun prajuritnya. Justru kalau kita lihat dalam sistem kapitalisme yang dilakukan sehari ini, yang dipraktekkan, justru yang akan mendapatkan keuntungan besar ya tentu level-level perwira menengah atas gitu. Kalau level prajurit ke bawah, saya pikir juga kehidupannya tidak akan berbeda jauh dengan jauh tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya. Kalau para jenderal, para perwira menengah, itu saya pikir akan mendapatkan dampak yang cukup. Maaf Bung Rocky, sepertinya suaranya terpencet mute. Bung Rocky, Bung Rocky bisa terdengar suara kami, Bung Rocky? Suaranya masih terpencet mute, Bung Rocky. Nah, suaranya terpencet mute, Bung Rocky. Dah, Halo? ya, Nyambung ya. ya. Jadi itu juga tidak memberikan dampak yang baik bagi kehidupan dan kesejahteraan prajurit TNI Polri, apalagi masyarakat kecil, karena kenaikan tunjangan maupun gaji kepada TNI Polri maupun ASN itu dibarengi dengan terjadinya kenaikan harga-harga yang lain. Sehingga kalaulah gaji naik, tapi toh daya belinya juga tidak meningkat karena harga-harga sudah terlanjur naik. Jadi tidak begitu berarti peningkatan gaji itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu, Bung Enggi. Baik, Bung Rocky, dan juga ada desas-desus sang Megawati menugaskan sang putri untuk melobi dan mendekati kubu Prabowo. Dikabarkan hasil lobi-lobi tersebut akan menjadi penentu jadi atau tidaknya Megawati bertemu Prabowo. Apakah ini termasuk manuver untuk menyingkirkan pengaruh Jokowi, Bung Rocky? Ya, saya pikir itu hal yang wajar dan normal saja terjadi dalam sistem politik sekuler hari ini, di mana tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Kita tahu dulu Pak Jokowi itu begitu dekatnya dengan Mbak Mega, dengan PDIP, juga Prabowo juga dulu pernah berpasangan mesraan bareng mencalonkan sebagai capres dan cawapres Mega dan Mbak Mas Bowo. Itu terjadi biasa saja dalam politik sekuler. Hari ini mungkin mereka berkawan, besok berlawanan, habis itu berkawan lagi, berlawanan lagi. Itulah mereka, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Hari ini kalau dilihat, suka atau tidak suka, yang punya pengaruh besar, yang dekat dengan Pak Jokowi ya Pak Prabowo. Kebetulan kalau ke depan dia sudah berkuasa, berarti pengaruh kekuasaannya sangat besar. Dan tentu menarik untuk bagi para politisi sekuler yang lain untuk merapat kepada kekuasaan supaya mendapatkan kursi-kursi kekuasaan atau kue-kue kekuasaan yang bisa membuat mereka jadi sejahtera atau mendapatkan pundi-pundi ekonomi yang makin meningkat. Karena adanya kekuasaan itu sebanding dengan meningkatnya kesejahteraan atau ekonomi mereka. Ini yang saya lihat PDIP dalam hal ini Mbak Mega mungkin melihat bahwa kalau mereka tidak merapat kepada kekuasaan, dalam hal ini yang sudah nampak berkuasa adalah Pak Prabowo misalnya dengan Pak Jokowi, maka mereka tentu akan mendapatkan berbagai kesulitan atau dari segi kue ekonominya mungkin tidak banyak, sehingga mereka tentu ingin merapat ke sana. Kalau ditugaskannya Mbak Puan, ya saya pikir normal saja itu. Ibu menugaskan anaknya, kira-kira gitu. Sebelumnya kan menugaskan petugas partainya Pak Jokowi itu, tentu hari ini mereka sedang tidak berkawan, mungkin dari segi politik mereka tidak satu kepentingan. Setelah itu mungkin mereka akan berlawanan, tapi setelah itu juga nanti mereka kelak akan berkawan lagi karena kita bisa melihat mereka punya basis ideologi yang sama, tidak beda-beda jauh, alirannya nasionalis juga sama. Saya pikir itu akan cepat kembali lagi dan mereka akan berbagi-bagi kue kekuasaan. Kita masih ingat ketika Pilpres 2019 lalu,
bagaimana antara cebong dan kampret itu keras pertarungannya di luar, toh akhirnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa satu kapal bersama untuk menikmati kue kekuasaan pemerintahan. Dan itu sudah terjadi di depan mata kita belum lama dan orang masih ingat. Kalau tahun ini misalnya Mbak Mega merapat kepada Pak Prabowo, itu juga dulu pernah merapat. Kalaulah Mbak Puan merapat kepada Pak Prabowo, itu biasa saja. Kalaulah Pak Jokowi yang sampai mesra-mesra dengan Pak Prabowo, itu juga biasa-biasa saja karena mereka pada dasarnya punya adagium yang sama, yaitu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Itulah sistem politik sekuler yang dipraktekkan hari ini. Bung Rocky, dan terakhir Bung Rocky, bagaimana Anda menilai apakah kedepannya akan politik pragmatis juga masih begitu dominan, dan apakah mungkin kedepannya akan muncul arus baru untuk merubah peta perpolitikan saat ini yang tadi Anda katakan politik sekuler ini, Bung Rocky? Iya, kalau politik pragmatis saya pikir masih ya. Hmm. Apalagi posisi Pak Prabowo itu kan hanya melanjutkan. Bahasa melanjutkan itu kan kalau kemarin Pak Jokowi banyak utang, dilanjutkan utangnya. Kalau kemarin melaksanakan politik sekuler, ya dilanjutkan. Kalau kemarin anti-Islam dan memusuhi ajaran-ajaran Islam seperti khilafah, partai-partai Islam, ya mungkin tidak akan beda-beda jauh dari itu. Kalaupun ada arus perubahan, tentu ada lah. Tetapi mungkin arus itu tidak terlalu besar dan tidak nampak pengaruhnya. Sehingga mungkin kita berharap juga arus perubahan itu terus ada dan membesar. Mudah-mudahan dengan situasi kondisi negara yang makin carut marut, kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan itu semakin besar, dan tentu kita berdoa dan berharap terjadi perubahan yang signifikan terhadap negeri ini, berpindahnya dari politik pragmatis yang sekuleristik dan merusak begitu dahsyat ini, baik dari segi faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan merugikan kita semua, termasuk mereka menguasai sumber-sumber kekayaan alam kita, sampai juga kita bisa melihat kekayaan negara yang begitu kaya ini, tapi nyaris penduduknya kesulitan dalam konteks ekonomi dan miskin-miskin. Saya pikir ini menjadi catatan kita bersama bahwa mudah-mudahan arus perubahan yang mungkin hari ini tidak terlalu besar, semakin membesar, semakin kuat, dan semakin akan terjadi perubahan yang signifikan, sehingga berubahlah sistem politik sekuler menjadi politik yang sangat ideologis dan islami yang menuju negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Rocky untuk pemaparannya. Mudah-mudahan tadi segera terwujud, dan jazakallah sekali lagi Bung Rocky. Mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.